600 minutes mengantarkan kita di kesempatan pagi hari ini from Pentatonix. Lagunya sangat detail banget, berhitung soal angka. Lagu tadi berjudul Seasons of Love yang menggambarkan bagaimana kita menghitung hari-hari kita dan mengisi hari-hari kita selama 525.600 menit. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini ada satu topik yang menarik banget di penghujung tahun 2022 yang akan kita bahas. Senang banget karena ini akan menjadi topik yang momen banget gitu ya, dapat banget buat kita semuanya. How do you measure a year? Dari angka sebesar itu, bagaimana kita memaknai hari-hari kita di sepanjang setahun ini. Saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Penuh cinta. Ya, warnanya juga penuh cinta itu ya. Penuh Warna cinta merah. ya warnanya Ya. Sengaja memilih warna ini supaya senada dengan background di belakangnya Pak Arfan gitu kan. Ya, supaya bisa semakin memaknai cinta. Smart Listener, pagi hari ini menjadi Smart Happiness terakhir di tahun 2022 ya, dan saya izin juga ini menjadi Smart Happiness terakhir saya menemani Pak Arfan dan juga Smart Listener di sepanjang tahun 2022 ini, dan tahun 2023 kita tidak akan berjumpa melalui Smart Happiness, barangkali nanti kita berjumpa dengan bentuk yang berbeda dan dalam perlindungan Tuhan yang kuasa, begitu ya Pak Arfan ya. Betul Mbak Ola ya. Baik, Smart Listener, kita mau mengundang Anda pagi hari ini boleh sharing ya sepanjang setahun ini. Bersama-sama dengan Smart Happiness, apa yang Anda bisa maknai tentang hidup ya, tentang cinta, tentang ketulusan, tentang apapun yang Anda gumulkan, yang Anda perjuangkan di sepanjang setahun ini. Nah, kita pengen tahu gitu ya, supaya ini juga menjadi gambaran tahun depan, kira-kira kalau gitu Smart Happiness akan hadir seperti apa nanti topiknya ya, untuk lebih menguatkan, memperkaya, memperluas wawasan dari Smart Listener semuanya. Baik, kita mulai dulu dari lagunya yang sangat keren, enak banget gitu ya Pak Arfan ya. Dari lirik-liriknya aja itu membawa kita jadi gembira, jadi happy begitu. Di mana, di bagian mana Pak Arfan ingin memberikan penekanan? Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Lagunya bagus sekali, unik sekali ya, dan nggak terfikirkan oleh banyak orang gitu. Dia menghitung satu tahun itu dalam konteks menit ya. Jadi dia bilang 525.600 minutes. Ada 525.600 menit gitu dalam satu tahun. Dan ada 525.000 momen yang sudah kita lalui ya di dalam satu tahun ini. Jadi pertanyaannya tadi adalah how do you measure a year? Bagaimana sih caranya kita mengukur yang namanya satu tahun gitu? Mungkin Anda mengukurnya hanya 365 hari gitu ya, atau ada sekian jam. Tapi kalau dalam lagu ini dia mengukurnya dalam hitungan menit gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih menghargai sesuatu yang lebih detail gitu ya mengenai kehidupan ini gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengukur satu tahun? Macam-macam katanya ya. Satu tahun itu bisa diukur in daylight gitu, dari siang hari ya, atau dari berapa kali matahari terbenam ya, in sunset, in midnight ya, dari berapa malam yang pernah kita lalui, in cups of coffee ya, dari berapa kopi yang pernah kita minum dalam setahun ini. Oke. Ada berapa ratus kopi itu yang pernah kita minum dalam setahun ini ya. Atau in inches, in miles, in laughter, in strife ya. Mungkin juga dari tertawa kita ya, berapa banyak kita tertawa sepanjang tahun 2022 ini. Berapa banyak kita berselisih paham dengan orang, cekcok dengan orang sepanjang tahun 2022 ini. How do you measure a year? Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita mengukur tahun 2022 ini sukses atau enggak ya kita ya? Bahagia atau tidak ya kita ya? And how about love? Nah, itu dia. Gimana dengan cinta? Nah, itulah yang akan kita bahas, Mbak Ola, pada talkshow kita di akhir 2022 ini, Mbak Ola. Ini kesempatan kita untuk iya ya, menghitung
apa yang sudah kita lakukan. Tadi dicontohinnya dari mulai kita ngopi ya, Ya. berselisih, membagikan cinta dan sebagainya. Masih ada waktu 1 hari nih Sobat Ya. Listener sebelum kita berganti ke tanggal 1 Januari 2023 ya untuk memaknai tahun ini. Karena harapannya kita jangan sampai, ya tahun ini akan sama dengan tahun depan, bener nggak sih, Pak Arfan? Kita Betul, harus ambil betul. pelajaran-pelajarannya ya. Oke, sambil menantikan Anda mengirimkan WhatsApp, silakan Anda boleh kirim ke 0812 11 12 959. Anda boleh sharing juga dong, kita pengen tahu sepanjang setahun ini bersama-sama dengan kami, Smart Happiness ya, bersama-sama dengan saya mendampingi Pak Arfan, izin pengen tahu apa yang Anda bisa dapatkan, makna apa yang kemudian Anda temukan. Kalau Anda benar-benar merasa bahwa kehadiran program ini begitu membantu, itu benar-benar yang priceless banget loh buat kami ya. Dan silahkan Anda boleh sampaikan itu ke 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sebentar. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami ya. Di kesempatan pagi hari ini senang banget. Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya, itu tadi judul lagunya apa? Season of Love from Pentatonix ya. Silakan boleh didengarkan dulu supaya nanti jadi bersambung apa yang akan kita bahas ya. Baik, Pak Arfan, hari-hari kalau kita tengok gitu ya situasi atau 3 tahun terakhir dari mulai 2020, 2021, 2022 gitu kan, itu kita seperti kayak melewati, bener yang waktu itu di 2020 dikatakan lorong panjang nggak tahu akhirnya kapan gitu ya. Ya. Dan menyeramkan, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita begitu. Nah, kadang-kadang karena kita sibuk, karena kita ya dengan segala pencapaian dan goal dan target yang sudah diberikan, kita suka lupa memaknai. Nah, sebenarnya apa faedahnya sebelum kita jauh lebih tajam menggali gitu? Apa sih faedahnya kita bisa memaknai ini? Karena umumnya kita akhirnya melewati tahun yang lama menuju tahun baru ya sudah begitu saja gitu kan. Nanti berulang lagi, berulang lagi. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi setelah berlalu 1 tahun berarti umur kita makin pendek. Ya, umur kita makin pendek, waktu kita semakin sedikit. Nah, itu dia ya. Karena kita juga tidak pernah tahu ini kontrak kita di dunia ini sampai kapan gitu. Tapi kan kita harus selalu siap gitu ya. Dan satu-satunya yang pasti dari pergantian tahun itu adalah waktu semakin sedikit, umur semakin pendek. Nah, karena waktu semakin sedikit, maka kita harus melihat ke dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu untuk apa sih gitu? Tujuan penciptaan kita di dunia ini untuk apa sih? Arfan Pradiansyah yang terbaik itu yang versi keberapa sih gitu ya? Ola Nurlija yang terbaik itu Ola Nurlija versi keberapa sih gitu. Nah, kita udah sampai belum ke sana gitu. Jadi kita harus selalu mengukur gitu. Ya, mengukur sekarang ini katakanlah yang terbaik itu adalah Arfan Pradiansyah versi 10 katakanlah gitu ya. Ola Nurlija versi 10. Hari ini versi keberapakah kita gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, oh ya, Arfan Pradiansyah itu ditakdirkan untuk menjadi seorang pembicara, motivator, memberi inspirasi, membuat orang semuanya semangat, optimis, bekerja gitu ya. Itu versi 10-nya kayak begitu gitu. Nah, sekarang ini versi berapa nih? Nah, mari kita lihat ke dalam. Mari kita tengok ke dalam, mari kita mengukur diri kita gitu. Kenapa? Karena waktu sudah berjalan gitu. Kalau waktu sudah berjalan dan kita masih sama seperti tahun sebelumnya, maka kita adalah orang yang merugi. Yeah. Tahun lalu saya Arfan Pradiansyah versi 7. Tahun ini masih versi 7 juga ternyata. Berarti saya orang yang merugi. Tapi tahun lalu saya Arfan Pradiansyah versi 7. Tahun ini malah turun jadi 6. Berarti saya adalah orang yang celaka gitu. Karena saya tidak memanfaatkan waktu untuk menjadi lebih baik. Ada perubahan sih, tapi hati-hati Mbak dengan yang namanya perubahan. Ya. Perubahan itu berbeda dengan transformasi. Perubahan itu bisa jadi orang berubah sih, tapi berubah menjadi lebih jelek gitu. Ya. Itu yang namanya perbedaan antara perubahan dengan transformasi. Kalau orang yang sudah bertransformasi, dia nggak bisa kembali ke posisi sebelumnya. Sebagaimana halnya
seekor kepompong gitu ya, yang sudah bertransformasi menjadi kupu-kupu. Itu namanya transformasi gitu. Yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah transformasi, bukan sekedar perubahan. Karena ada banyak sekali orang yang berubah, tapi tidak berubah menjadi lebih baik, malah berubah menjadi lebih buruk. Nah, itu bukan sebuah transformasi namanya gitu ya. Jadi seberapa besar kita sudah bertransformasi dari versi kita yang sekarang ke versi kita yang terbaik. Itu harus diukur. Kenapa? Karena waktu kita semakin sedikit. Ya, umur kita semakin pendek dengan bertambahnya tahun. Gitu, Mbak Ola. Oke. Baik, ini ketika dibilang waktu kita makin sedikit, ada yang ngerasa deg-degan nggak? Dan ini perlu untuk mengingatkan gitu ya, Iya, betul, karena Bang. kalau tahun baru itu kan suasananya ceria. Marilah kita merayakan gitu ya, tetapi jangan lupa gitu, jangan lupa bahwa sesungguhnya waktu kita semakin sedikit gitu. Jadi saya ingin memberikan juga, selain kita juga merayakan, tapi kita juga harus introspeksi, lihat ke dalam apa yang sudah terjadi pada diri kita sejauh ini. Iya, iya, iya. Oke. Pak Arfan, tadi Bapak mengatakan ini sebenarnya faedah dan juga manfaat yang penting banget gitu ya, ketika kita menghitung, melihat ulang, memaknai 525 ya, 600 menit di tahun ini gitu kan, itu kita pakai untuk apa sih begitu? Lebih banyak apanya? Nah, ini kesempatan juga Smart Listener bisa sharing pelajaran-pelajaran apa yang Anda dapatkan sepanjang setahun ini. Terutama kalau Anda juga mendengarkan Smart Happiness. Itu kan pasti ada aha momennya ya. Aha gitu kan begitu dapat penjelasan dari Pak Arfan gitu ya. Silakan Anda boleh sharing juga ke 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Pak Arfan, tadi Bapak sempat mengatakan mengingat tujuan kembali kita nih sebenarnya adalah kesempatan gitu ya, ketika di penghujung tahun ini mengingat kembali tujuan kita ya untuk ada di dunia itu apa. Kadang-kadang kalau bicara tentang tujuan, maka semua orang menjawabnya iya pengen sukses Pak, iya pengen jadi orang kaya, ya pengen bahagia gitu ya, ingin sesuatu yang terlihat mata begitu. Nah, mohon sarannya kami diingatkan dalam beberapa hari ke depan ini, bagaimana kembali mengkonfirmasi ya sebenarnya tujuan aku tuh apa ya gitu. Kita menemukannya tuh di mana sih gitu. Kuncinya gimana sih Pak Arfan, silakan. Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali, Mbak Ola. Orang seringkali salah kalau ditanya tujuan itu tujuan dia. Itu Oke. salah. Ya, wong hidup ini bukan kita yang minta kok. Iya Iya. kan? Saya kan nggak pernah minta dilahirkan gitu. Saya kan nggak pernah tahu bahwa saya ini ada di dunia ini untuk apa. Jadi kalau kita bicara mengenai tujuan, tujuan itu bukan tujuan kita. Itu salah sekali orang yang berpikir bahwa tujuan hidup di dunia itu dia yang buat. No. Tujuan hidup di dunia ini yang buat bukan kita, tapi Tuhan. Itulah yang disebut dengan tujuan penciptaan. Iya kan? Iya. Misalnya manusia menciptakan ballpoint. Itu kan penciptanya manusia kan, yang menciptakan ballpoint. Nah, pertanyaannya, yang menentukan tujuan hidup si ballpoint itu siapa? Yang menciptakan atau yang diciptakan? Iya. Ya, tujuannya adalah yang bikin dong. Iya dong. Yang menciptakan. Yang menciptakan. Seperti ini ya Pak Arfan. Iya, iya. Kan orang menciptakan ballpoint. Ya, maka ballpoint itu kemudian menjadi tercipta. Bisa digunakan. Nah, pertanyaannya, yang menentukan tujuan hidup si ballpoint itu siapa? Ballpoint itu atau yang menciptakannya? Yang menciptakannya dong. Ketika segala sesuatu itu diciptakan pasti untuk sebuah tujuan tertentu kok. Ballpoint diciptakan untuk menulis. Kalau kemudian ballpoint ini kita buat nimpuk orang yang ganggu kita, boleh nggak? Ya. Bisa nggak? Bisa saja. Bisa, tapi itu sudah menyalahi tujuan dari penciptaan ballpoint. Gitu. Masker misalnya ya, yang namanya masker itu kan diciptakan untuk menutup hidung dan mulut. Itu tujuan penciptaannya. Nah, tapi kemudian kalau masker itu digunakan untuk ngelap meja, bisa nggak? Bisa. Tetapi sudah melanggar hitohnya. Sudah melanggar tujuan penciptaan masker itu. Gitu. Jadi, kesalahan terbesar kita adalah seringkali kita mengatakan yang bikin tujuan itu kita. Bukan, yang bikin tujuan itu adalah yang menciptakan. Nah,
kita sebagai yang diciptakan, kita harus tahu apa sebetulnya keinginan dari Sang Pencipta. Tapi kan kita nggak mungkin bertanya sama Tuhan, kemudian Tuhan menjawab gitu. Kita akan takut nanti, gitu ya. Kalau Tuhan menjawab itu udah seperti kita, gitu ya. Tuhan menjawab itu, gitu ya. Nah, karena itu kita lihat tanda-tandanya. Kalau misalnya sebuah masker gitu, mungkin nggak masker ini diciptakan untuk menulis? Nggak mungkin, karena dia tidak ada bakatnya. Coba dilihat tanda-tandanya, ini tidak ada nih tanda bahwa masker ini bisa digunakan untuk menulis. Nggak bisa. Masker ini bisa digunakan katakanlah untuk memasang lukisan gitu ya, nggak bisa gitu. Itu paku namanya gitu ya. Jadi kita harus menemukan diri kita, masuk ke dalam dan melihat apa tanda-tanda yang ada dalam diri saya. Kira-kira saya diciptakan Tuhan untuk apa nih gitu. Kata si masker kalau dia boleh berbicara gitu. Ballpoint juga kira-kira saya diciptakan untuk apa ya gitu. Kacamata juga bertanya kalau dia boleh bicara. Aku diciptakan untuk apa ya? Nggak mungkin aku buat nulis. Nah, kira-kira apa? Oh, ada kacanya. Oh, ini kayaknya nih aku buat membantu orang, memudahkan orang untuk melihat ya. Seperti itu. Nah, itulah yang harus kita tanyakan pada diri kita. Kita harus menemukan itu. Dan tanda-tandanya ada. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda. Jadi, Tuhan itu tidak pernah menempatkan kita dalam hutan belantara yang no clue. Tidak ada tanda-tanda apapun. Karena kalau Tuhan menempatkan kita di hutan belantara yang tidak ada tanda apapun, berarti Tuhan nggak sayang sama kita. Tuhan membiarkan kita dalam kebingungan. Karena tidak ada clue-nya, tidak ada tandanya. Nah, Tuhan menempatkan kita dalam satu tempat di mana ada banyak tanda-tandanya. Dan tugas kita adalah membaca tanda-tanda itu. Nah, itulah yang disebut dengan ayat-ayat Tuhan. Karena ayat-ayat Tuhan itu tidak hanya ada dalam kitab suci, tapi ayat-ayat Tuhan itu ada di alam semesta. Dan alam semesta yang paling besar sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Maka bacalah itu ayat-ayat Tuhan yang ada di dalam diri Anda. Apa sebetulnya tanda-tanda bakat Anda, passion Anda, dan sebetulnya Tuhan menciptakan Anda untuk apa sih? Nah, itu ketahuan nanti kalau kita mau memperhatikan diri kita sendiri. Ya. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan nanti kita sambung ya. Saya ingat Pak Arfan pernah mengatakan untuk bisa tahu tentang ini, tujuan dan sebagainya, perlu waktu yang lebih sering untuk kita berkontemplasi, berdiam begitu. Nah, bagaimana menyikapi di situasi yang semuanya ingin serba cepat? Berpacu gitu ya, karena mengejar ini, mengejar itu. Nanti kita mohon arahannya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita resapi dulu penjelasannya Pak Arfan tadi ya. Bahwa Tuhan tidak pernah menempatkan kita dalam hutan belantara sekalipun tanpa clue. Ya, istilahnya begitulah ya, tanpa modal satu gitu kan. Silakan Anda komentarnya seperti apa. Dan Anda juga boleh sharing tentang apa yang Anda rasakan sepanjang setahun ini, bahkan selama pandemi COVID gitu kan. 3 tahun berarti ya, dari 2020 sampai dengan tahun ini, Anda bersama-sama dengan kami khususnya Smart Happiness. Pelajaran apa yang Anda dapatkan? Silakan, Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959 atau juga bisa gapai kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat.